Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pemberdayaan masyarakat dengan judul kajian teori tentang pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. Berikut ini adalah beberapa materi yang akan saya jelaskan atau saya review. Untuk materi yang pertama adalah konsep pemberdayaan masyarakat. Kedua, latar belakang konsep pemberdayaan masyarakat. Ketiga, teori ABCD atau Asset Based Community Development. Dan keempat, teori stakeholder. Yang kelima, peningkatan ekonomi masyarakat. Keenam, tipologi masyarakat. Ketujuh, ekonomi kreatif. Dan yang kedelapan adalah alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUM desa. Materi pertama adalah konsep pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan berasal dari kata dasar daya, yang artinya adalah kekuatan. Terjemahan dari bahasa Inggris yaitu empowerment. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu tindakan sosial dari kelompok warga atau suatu komunitas yang mengorganisir diri dalam perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya mereka. Sedangkan tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya golongan lemah yang memiliki ketidakberdayaan, harapan agar setelah dibina masyarakat dapat lebih sejahtera, berdaya atau memiliki kekuatan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, dan pada akhirnya akan tercipta sebuah masyarakat. Materi yang kedua adalah latar belakang konsep pemberdayaan masyarakat. Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat atau social empowerment sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan atau development yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia pada masa Orde Baru dan diterapkan negara-negara berkembang lainnya. Implikasi nyata kegagalan konsep pembangunan terpusat ini adalah adanya ketimbangan kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Contohnya, pembangunan di wilayah Papua yang masih sangat tertinggal sehingga memunculkan gerakan-gerakan separatis. Untuk materi yang ketiga adalah teori ABCD atau Asset Based Community Development. Teori ABCD atau Asset Based Community Development merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki masyarakat setempat. Komunitas masyarakat yang ada di desa, misalnya BUM desa, ibu-ibu PKK, kelompok tani, atau kelompok remaja. Masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan tidak disebut sebagai kelompok yang lemah atau tidak memiliki potensi apapun. Akan tetapi, masyarakat justru dilihat sebagai kelompok yang memiliki potensi untuk bisa keluar dari berbagai masalah biasa. Berbagai kelompok masyarakat tersebut dapat dilihat keterampilan atau potensinya, kemudian diberikan wadah untuk dapat dikembangkan dan diberdayakan sehingga menghasilkan sebuah karya yang dapat bernilai sosial maupun ekonomis. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD secara umum memiliki 4 komponen yang perlu dilakukan, yaitu problem-based approach, need-based approach, right-based approach, dan asset-based approach. Yang pertama adalah pendekatan problem-based approach. Di sini prosesnya merupakan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat berupa kesadaran akan permasalahan yang sedang dihadapi. Aspek kedua adalah pendekatan berbasis pertemuan.
yaitu adalah aspek pemenuhan kebutuhan dasar anggota masyarakat. Aspek ketiga adalah right basis APS, merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kekayaan atau materi untuk pemberdayaan masyarakat. Selain keempat aspek yang telah disebutkan sebelumnya, ada satu aspek lain yang perlu diperhatikan juga dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu aspek sumber daya alam. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan ABCD diantaranya adalah sumber daya manusia, institusi, asosiasi atau organisasi, sumber daya alam, finansial atau ekonomi, opportunity, dan kondisi sosial masyarakat setempat. Untuk materi yang keempat adalah teori stakeholders. Secara konseptual, stakeholders dapat didefinisikan sebagai orang atau kelompok yang memiliki keterikatan didasari oleh kepentingan tertentu yang berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. Hal utama mengenai teori stakeholders adalah bahwa stakeholders merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Selanjutnya adalah materi yang kelima, peningkatan ekonomi masyarakat. Secara konseptual, peningkatan berasal dari kata tingkat, yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Peningkatan ekonomi masyarakat dalam konteks ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menaikkan derajat atau kualitas kehidupan masyarakat dengan cara perbaikan pengelolaan sektor usaha masyarakat. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, setidaknya ada 3 tahap, yaitu tahap asesmen, pelatihan, evaluasi, dan perbaikan. Selanjutnya materi yang keenam adalah tipologi masyarakat. Secara sederhana, tipologi dalam pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik, keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik, keunggulan komparatif, dan kompetitif setiap wilayah. Tipologi atau klarifikasi masyarakat ini secara umum meliputi 3 aspek, yaitu potensi dasar, tipe masyarakat, dan tingkat perkembangan masyarakat. Indikator tingkat perkembangan masyarakat meliputi: pertama, pembangunan infrastruktur; kedua, pengembangan fasilitas umum; ketiga, pengembangan akses informasi; keempat, pengembangan kualitas sumber daya manusia; dan yang kelima, perkembangan pendapatan ekonomi penduduk. Untuk materi yang ketujuh adalah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan bidang usaha yang dapat digeluti masyarakat dalam upaya peningkatan perekonomian. Secara konseptual, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai konsep ekonomi yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan manusia. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara lain kreativitas, inovasi, dan penemuan. Di Indonesia, banyak terdapat ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi daerah di berbagai daerah. Saya ambil contohnya di salah satu desa di daerah Malang, di mana mereka membuat ekonomi kreatif berupa oleh-oleh berupa makanan atau jajanan khas berbahan buah, yaitu keripik apel. Tidak ada biaya di sana yang membuat ekonomi kreatif keripik apel. Oleh karena itu,
dengan oleh-oleh tersebut dapat memberdayakan masyarakat sekitar melalui lahan perkebunan untuk menghasilkan keripik apel. Untuk materi yang terakhir adalah alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUMDes. Dengan istilah BUMDes adalah badan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat setempat. Tujuan didirikannya BUMDes ini adalah untuk memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes biasanya dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masyarakat desa. Setiap desa diketahui bahwa langkah pertama yang perlu dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat pembentukan BUMDes pertama adalah berkoordinasi dengan pemerintah desa. Yang kedua adalah melakukan persiapan pembentukan BUMDes. Yang ketiga, pembentukan BUMDes. Yang keempat, proses pemberdayaan BUMDes. Dan yang kelima adalah monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi ini akan mengkategorikan BUMDes berhasil atau tidak. Para BUMDes yang berhasil akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang review jurnal pemenuhan tugas UTS mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.